Partai Buruh tidak akan mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ini loh, rekam jejak. Ini loh, dalam kenyataannya saya belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Rekam jejak. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Mas Anies dan Caimin. Rekam jejak. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya, saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, seperti karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Rekam jejak. Dulu, gak bahaya tak? Wakil presiden punya kekuatan apa? Kalau sudah punya presiden yang katanya sering mengkhianati temannya, apa yang bisa diperlukan? Tidak takut ditelikung, Pak. Tidak takut dikhianati, tak? Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Ini loh, rekam jejak. Ini loh, dalam kenyataannya saya janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Saya rekam jejak. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Tapi ternyata mantan teman koalisi kami bersikap seperti ini gitu. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, rekam jejak. Tidak amanah. Rekam jejak. Menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengakui pihaknya sempat mempertimbangkan Anies Baswedan menjadi capres usungan Partai Buruh sesuai hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada Februari lalu. Meski demikian, dinamika yang berjalan membuat nama dieliminasi dari daftar kandidat capres usungan Partai Buruh. Keputusannya mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Dari masa pencermatan, nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan rekomendasi organ struktur partai dan organ pendiri partai. Jelasnya dalam konferensi pers seperti yang ditayangkan di YouTube Kompas TV 13 September. Dalam penjelasannya, setidaknya ada dua alasan Partai Buruh mengeliminasi Anies. Pertama, sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said, yang dirasa ingin memecah belah KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dengan SPN atau Serikat Pekerja Nasional. Pada lanjutnya, SPN merupakan anggota dari KSPI, namun Sudirman Said menggoda segelintir elit SPN menyatakan sikap dukungan pencapresan Anies, yang akhirnya pada awal Agustus 2023 SPN deklarasi dukung Anies. Sementara itu, KSPI yang merupakan salah satu organisasi bentukan Partai Buruh belum menentukan sebuah sikap. Sikap Sudirman Said itu pun membuat Partai Buruh melihat Anies Baswedan secara negatif. Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip di partai itu disiplin ya, sebelum ada keputusan partai nggak boleh ngambil sikap setiap organisasi, ujar Said Iqbal. Kedua, Anies Baswedan dirasa tidak amanah karena khianati partai politik yang sudah lama mendukungnya. Saya tidak menyebut nama partai yang dimaksud, namun Demokrat beberapa waktu lalu sudah mencabut dukungan atas pencapresan Anies dan keluar dari koalisi perubahan. Kawan seiring sejalan, dari berita yang kami dapat ditusuk dari belakang, itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai, sepertinya karyawan partai, katanya. Dengan dieliminasinya Anies, Said menjelaskan kini tinggal 6 nama kandidat capres yang akan didukung Partai Buruh. Mereka yakni Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, dan Rocky Gerung 2 provinsi.
Total 38 provinsi, jadi provinsi manapun orang-orang serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur partai buruh di kabupaten atau kota. Jadi ada 6 calon, ungkapnya. Nantinya partai buruh akan mendeklarasikan satu capres usungan pada 9 Oktober 2023. Untuk diketahui, Majelis Tinggi Partai Demokrat pernah menggelar rapat darurat pada Jumat 1 September terkait munculnya saat itu wacana becapres atau bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Ketua Umum PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin alias Caimin. Tak terkira geramnya kubu Partai Demokrat, kita bisa melihat wajah-wajah yang marah itu di media pemberitaan dan memaklumi jika kemudian ada kata-kata pengkhianat muncul lebih tegas dan keras nadanya. Dalam sambutannya, SBY menyampaikan bahwa pihaknya merasa sangat kaget dan kecewa karena Anies Baswedan dan Partai Nasdem tiba-tiba menggandeng Caimin tanpa ada pembicaraan dengan pihaknya terlebih dahulu. Pada intinya, dalam rapat itu, SBY menyampaikan kekecewaannya terhadap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. SBY merasa pihaknya dikhianati dan ditinggalkan. Dikutip dari Bisnis.com, Partai Demokrat menyebut bakal calon presiden Anies Baswedan sebagai pengkhianat, sebab telah berbohong dengan para pimpinan partai politik pengusungnya soal pilihan calon wakil presiden atau cawapres. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha sempat mengatakan, Anies secara berurutan telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera pada akhir pekan beberapa waktu lalu. Anies menurut Rifki sudah menyatakan akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di cawapresnya Pilpres 2024. Bahkan Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, 6 hari lalu. Intinya dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya, ujar Rifki dalam keterangannya 31 Agustus. Dia mengatakan Anies Baswedan bersama 3 pimpinan partai politik pendukungnya itu sudah berbicara soal waktu pengumuman. Rifki mengatakan Surya Paloh serahkan keputusan pengumuman ke tim 8, sedangkan SBY dan Salim Segaf mendesak segera diumumkan. Namun demikian sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi. Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Lanjutnya, Rifki mengatakan pada Selasa 29 Agustus malam di Nasdem Tower secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Menyikapi manuver tersebut, Rifki pun memang sempat mengatakan Demokrat untuk melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Ia menyebutkan ADART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi, pengkhianatan terhadap apa yang disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, ujarnya.